Ada sebagian orang Kristen yang dengan tekun menuntut pengalaman rohani yang lebih tinggi dan lebih dalam. Sesudah mereka mengalami kemenangan atas dosa-dosa, mereka tidak maju lagi karena mereka tidak memahami pekerjaan roh itu. Sebaliknya, mereka hanya menuntut pengetahuan yang rohani dan alkitabiah dalam pikiran mereka. Mereka menuntut kehadiran Tuhan di dalam perasaan mereka dan semacam perasaan yang berapi-api dalam anggota tubuh mereka. Dan kebanyakan mereka bertindak dan hidup menurut kekuatan tekad mereka sendiri. Hal ini menyebabkan orang Kristen itu tersesat dan terlalu mementingkan pengalaman dirinya, menyangka dirinya sudah sangat rohani. Hal ini akan memupuk kehidupan egonya secara besar-besaran. Secara subjektif mereka mengira bahwa pengalaman sudah mantap secara rohani, dan hal ini menyebabkan mereka sukar mencapai kemajuan dalam perjalanan rohani. Karena itu, anak-anak Allah wajib merendahkan hati di hadapan Allah, menuruti ajaran Alkitab dan ajaran Roh Kudus, dan harus meneliti fungsi dan pekerjaan roh itu langkah demi langkah agar mereka dapat hidup dan bertindak menurut roh. Karena roh orang yang belum lahir baru masih bergabung menjadi satu dengan jiwanya, dengan sendirinya ia hanya menyadari adanya perasaan-perasaan jiwa yang sangat kuat, tidak menyadari eksistensi roh yang telah mati itu. Ketidaktahuan seperti ini berawal sejak dia sebagai orang berdosa hingga menjadi orang Kristen. Walaupun orang Kristen telah memiliki kehidupan dalam roh dan pengalaman mengalahkan hal-hal daging, tetapi ada kalanya ia bertindak menurut roh dan ada kalanya bertindak menurut jiwa. Ia tidak tahu apa yang dituntut oleh roh itu, bagaimana roh itu berprakarsa, atau bagaimana memelihara roh itu. Ia tidak tahu perasaan roh itu dan makna yang diwakili oleh perasaan-perasaan tersebut. Maka dengan sendirinya ia membatasi kehidupan roh itu, dan kehidupan alamiah jiwa dibiarkan terus secara aktif sebagai prinsip hidupnya. Hal ini sangat serius dan berada di luar dugaan orang Kristen pada umumnya. Hal yang paling penting bagi orang Kristen ialah mengetahui bahwa selain ada impian, pengetahuan, dan imajinasi dalam pikiran, atau ada perasaan, kasih, dan kesenangan dalam emosi, atau ada pendapat, opini, atau keputusan dalam tekad, masih ada roh di dalam diri manusia. Roh ini jauh lebih daripada pikiran, emosi, maupun tekad. Tetapi orang Kristen tidak saja harus tahu dirinya memiliki satu roh, ia juga harus tahu perasaan roh, pekerjaan roh, kekuatan roh, dan prinsip-prinsip aktivitas roh. Hanya dengan demikianlah baru seorang Kristen dapat hidup dan bertindak menurut roh, dan tidak sampai hidup dan bertindak menurut jiwa atau tubuh dagingnya semata. Pengetahuan yang dirasakan sangat kurang di kalangan orang Kristen dewasa ini ialah pengetahuan tentang eksistensi dan fungsi roh manusia. Kebanyakan orang Kristen hanya mengenal pikiran, emosi, dan tekadnya, tetapi hampir sama sekali tidak tahu bahwa mereka memiliki roh. Sekalipun ada juga yang telah mendengar bahwa di dalam diri manusia ada roh, tetapi kebanyakan orang mengira roh itu identik dengan pikiran, emosi, atau tekad. Atau ada juga yang merasa bingung dan tidak tahu di manakah letak roh mereka itu. Ketidaktahuan yang demikian sangatlah serius, karena hal ini membuat orang Kristen tidak tahu bagaimana bekerja sama dengan Allah, tak berdaya menguasai diri, dan tak berdaya melawan iblis. Sebab ketiga hal tersebut memerlukan pekerjaan roh.